Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Rakti Mega Puspasari, SHMKN, dengan NIDN 0624 108504. Saya merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ini mata kuliah saya mengampu hukum hak tanggungan dan hukum pemindahan hak atas tanah. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan mata kuliah hukum hak tanggungan dan pemindahan hak atas tanah. Nah, jenis mata kuliah ini merupakan mata kuliah perluasan dan pendalaman atau MKPP dari hukum agraria. Ya, saya ini ada di semester 5 ya, dengan jumlah bobot itu 2 SKS. Nah, di sini selanjutnya dalam pencapaian pembelajaran ini diharapkan untuk mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asas unsur hukum hak tanggungan, lalu mahasiswa juga mampu menjelaskan latar belakang manfaat mempelajari kajian perundang-undangan hukum hak tanggungan. Lalu berikutnya mahasiswa mampu memahami APHT. APHT yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan SKMHT, Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan, mulai dari pengertian dasar hukum, syarat, dan proses, dan juga wewenang atau badan yang menanganinya. Nah, di kesempatan berikutnya, mahasiswa mampu mendiskusikan ruang lingkup mengenai hukum hak tanggungan atas tanah. Di sini, mahasiswa juga mampu memahami hak milik atas satuan rumah susun, pengaturan, pembangunan, pemilikan, serta peralihan dan pembebanannya. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami sistematika pendaftaran secara sistematis maupun secara sporadis. Lalu selanjutnya diharapkan mahasiswa memahami sertifikat sebagai tanda bukti hak atas serta sifat pembuktiannya dalam pendaftaran tanah. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami pemindahan melalui lelang, peralihan hak karena pewarisan, lalu hak tanggungan atas tanah itu sendiri. Lalu mahasiswa juga mampu memahami pengertian, tugas, dan wewenang pejabat pembuat akta tanah, serta memahami pemindahan hak melalui jual beli. Itulah ya pencapaian pembelajaran yang ingin saya lakukan terhadap mahasiswa. Lalu materi pembelajaran hukum hak tanggungan dan pemindahan atas tanah. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup hak tanggungan dan pemindahan atas tanah. Yang kedua, memahami APHT dan SKMHT. Lalu yang ketiga, memahami hak milik atas satuan rumah susun, pengaturan, pembangunan, pemilikan, serta peralihan dan pembebanannya. Yang keempat, memahami sertifikat sebagai tanda bukti hak, serta sifat pembuktiannya dalam pendaftaran tanah. Yang kelima, memahami pemindahan melalui lelang, peralihan karena pewarisan, hak tanggungan atas tanah. Yang keenam, memahami pengertian tugas wewenang pejabat pembuat akta tanah, serta memahami pemindahan hak melalui jual beli. Selanjutnya, metode pembelajaran menerapkan metode DAI, Delivery, Interaction, Assessment. Delivery yaitu metode menyampaikan materi dengan baik kepada mahasiswa. Interaction, interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Lalu assessment, transparansi, kejelasan dalam proses penilaian performa mahasiswa.
Nah, ini delivery, yaitu RPS pada awal perkuliahan itu membahas kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa. Lalu penyampaian materi ke mahasiswa menggunakan bahan ajar, buku, melalui internet, ya. Lalu menyampaikan materi ke mahasiswa menggunakan PPT materi kuliah. Di interaction, di metode ini ada beberapa. Yang pertama, tanya jawab mahasiswa dengan dosen, lalu sesi diskusi. Lalu mahasiswa mengemukakan pendapat dan mahasiswa memberikan respon terhadap materi mata kuliah. Selanjutnya di asesmen. Asesmen ini merupakan suatu penilaian. Penilaian ini terdiri dari presensi, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di presensi ini mendapat nilai bobot poin 10%, tugas 20%, ujian akhir semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Jadi total keseluruhan sudah mencapai 100%. Sekian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan berikut ini saya akan selanjutnya memberikan contoh pembelajaran pada kelas dengan media Zoom. Silahkan saksikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, ketemu lagi ya sama Ibu ya. Di hukum hak tanggungan dan pemindahan hak atas tanah. Ini pertemuan kedua kita ya. Nah, di hari ini Ibu mengajak ya kita pendalaman materi ya tentang hak tanggungan ya. Hak tanggungan sendiri definisinya saya ulang lagi ya, hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor ya tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dasar hukumnya nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria ya. Nah, yang kedua Undang-Undang nomor 4. Lalu yang kedua Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Ya. Jadi tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, hak tanggungan ini mempunyai sifat asesorir perjanjian jaminan. Jadi pada dasarnya perjanjian utang piutang tidak wajib diikuti dengan adanya perjanjian jaminan. Sifat asesorir sendiri ini ya, ini juga pada dasarnya perjanjian utang piutang itu tidak wajib diikuti dengan adanya perjanjian jaminan. Jadi sesuai pasal di 1320 KUH Perdata ya, itu agar terjadi perjanjian yang syah hanya perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, lalu kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga suatu pokok persoalan tertentu, yang keempat adanya suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Jadi perjanjian ini ya yang sebab halal dan tidak terlarang, di sini disimpulkan bahwa perjanjian itu kesepakatan ya, kesepakatan dua belah pihak tanpa berat sebelah ya. Jadi sama-sama saling take and give gitu ya. Keduanya memperoleh keuntungan yang sama seperti itu ya. Tidak ada yang dirugikan satu sama lain ya. Sifat asesorir ini berarti perjanjian jaminan
itu merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok itu sendiri adalah perjanjian pinjam-meminjam atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Jadi perjanjian tambahan tersebut dimaksud agar keamanan kreditur lebih terjamin. Ini fungsi daripada adanya hukum tanggungan ya, gitu, yang biasa diterapkan. Sifat aksesorir ini juga dari hak jaminan ini juga dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya yaitu yang pertama adanya dan hapusnya perjanjian tambahan ya yang tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Lalu jika perjanjian pokok beralih karena case atau subrogate ya, itu maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. Nah, di sini juga apa namanya itu mengingatkan dengan adanya kalian tahu yang namanya APHT? Ayo, siapa yang mau jawab? APHT? Nah, jadi dalam hak tanggungan itu kan ada APHT ya, yang dibuat oleh apa namanya PPAT itu. APHT. Apa itu APHT? Siapa yang mau jawab? Ayo. Akte pemberian hak tanggungan, Bu. Ya, akta pemberian hak tanggungan. APHT ya. Siapa tadi yang jawab? Rizky. Mas Rizky ya. Mas Rizky APHT. APHT ini biasanya bergandengan juga dengan apa? Ada lagi satu yang namanya apa? SKMHT. Surat kuasa membebankan hak tanggungan, Bu. Nah, Mas Rizky jangan Mas Rizky terus satu ya, yang lainnya. Ya, Mas Rizky lagi nih semangat ya. Jadi ya, APHT itu adalah akta ya, suatu apa namanya? Akta pemberian ya hak tanggungan. Sedangkan SKMHT itu apa? SKMHT? Tadi temannya siapa? Mbak Bintrik. SKMHT apa Mbak Bintrik? Mbak Bintrik mana ya? Mbak Bintrik. SKMHT apa? Iya, Bu, hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SKMHT apa Mbak Bintrik? SKMHT itu surat kuasa membebankan hak tanggungan. Ya, SKMHT itu surat kuasa ya. Surat kuasa memberikan hak tanggungan ya. Kalau SKMHT itu yang membuat siapa? Yang berwenang? Yang memberi surat kuasa? Ada yang mau jawab? Yang memberi surat kuasa? Notaris, Bu. Siapa? Notaris. Notaris, Mbak Zidni. PPAT bisa? Jadi APHT ini yang berwenang pembuatannya adalah PPAT ya, sedangkan SKMHT itu notaris. Tapi dalam peraturan perundang-undangan juga PPAT juga bisa ya. Nah di sini ya. Jadi ini nanti
timbul ada surat kuasa ya, yang namanya pembebanan tambahan ini ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sifat aksesori hak tanggungan ditegaskan dalam pasal 10 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah atau UUHT. Ya, di apa namanya Undang-Undang Nomor 4 ini ya, ini disebutkan ya, pasal 10 ini pemberian hak tanggungan itu didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. Nih, jadi di sini bisa dijelaskan disimpulkan ya. Tadi apa namanya kalau hak tanggungan ini ya ini nanti timbulnya adanya ya tadi itu ya APHT ya, lalu bisa diikutkan dengan SKMHT jika diperlukan ya, seperti itu untuk apa namanya satu satuan ya yang untuk istilahnya sistem apa yang berkekuatan hukum seperti itu ya. Ya fungsinya sendiri yaitu untuk untuk membantu ya, membantu para kreditur ya, melindungi ya dari adanya apa namanya timbul masalah di kemudian hari ya sebagai suatu pengamanan hukum gitu ya di bidang perjanjian khususnya uh, tentang pertanahan ini. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Nah, kalau enggak kita lanjutkan ya. Jadi sejak berlakunya UUHT ya, hak tanggungan itu menjadi satu-satunya hak jaminan tanah yang diakui. Ini ya, penegasan tersebut ini ya bisa ditemukan dalam alinea ketiga ya, angka 5 penjelasan umum UUHT. Jadi UUHT itu berbunyi hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi hukum tanah nasional ya yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria. Di situ juga dijelaskan per definisi ya, yaitu hak tanggungan ini ya, ini adalah hak jaminan dibebankan pada hak atas tanah itu dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan enggak? Jadi intinya ya dasar dari adanya undang-undang hak tanggungan ini ya, ini merupakan salah satu-satunya. Tapi ketika ya bisa enggak Bu dibebankan di atas tanahnya gitu kan ya, dilakukan perjanjian kredit lain gitu ya, selain tanahnya ya, ya itu ada aturan dalam hal fidusia ya, dalam undangannya itu juga disebutkan ya, itu bisa mengagunkan atau apa namanya bangunan di atasnya itu ya itu. Setelah apa namanya walaupun tanahnya sudah dibebankan gitu. Jadi apa
masih bisa ya hitung dari bangunannya. Mungkin kita bisa lihat, oh Mas Muhammad Ainul Najib lagi sambil belajar ya. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan, yaitu ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak milik, hak pakai atas tanah negara juga bisa ya, bisa dibebani hak tanggungan. Tetapi ini ada apa namanya menurut ketentuan yang berlaku, jadi wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan ya, dan juga dapat dibebani hak tanggungan. Jadi apa hak pakai atas tanah negara ini ya, ini ada sistematis persyaratan khusus tertentu ya seperti itu. Karena nah dalam pembebanan hak tanggungan, kalau hak tanggungan ini yang berwenang siapa? Yang berwenang memberikan hak tanggungan, yang melakukan proses hak tanggungan? Bilang lagi lah, siapa? Ayo, Mbak Nur atau Mbak Nur ini ya, Nur Rahmadina, Mbak Nur Rahmadina ini bisa dijelaskan siapa yang apa namanya membuat hak tanggungan, lalu diarahkannya kemana hak tanggungan ketika pengarahan hak tanggungan? Ayo, di awal sudah pernah diajarkan pertemuan pertama kemarin ngobrol. Tadi juga di awal sudah disanggutkan ya. Jadi ketika hak tanggungannya ini dibuat yang berwenang itu adalah PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah. Ya. Lalu dalam prosesnya itu kan apa namanya yang tadi itu apa namanya eh, dapat SKMHT ya, surat ya, surat itu ya, lalu ditujukan kepada untuk dilakukan suatu pendaftaran ya, pendaftaran hak tanggungan sendiri ya, dan itu juga dicantumkan dalam APHT tadi itu ya, yang kemudian diserahkan ke pihak PPAT. Nanti timbullah yang namanya sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan sendiri ini ada apa namanya yang mengeluarkannya ya itu BPN, Badan Pertanahan Nasional, kota maupun daerah. Kalau PPAT sendiri saya mau nanya, misalnya nih melakukan suatu tanah ya, eh, Mbak siapa ini, misalnya Mbak Bintrik ya, Mbak Bintrik. Kalau PPAT itu ada kinerja wilayahnya enggak? Kalau misalnya tanahnya, misalkan dikerjakan tanahnya itu bertempat wilayah misalkan di Semarang, Mbak Bintrik di Jakarta atau di mana ya. Nah, itu membuat untuk apa namanya ingin melakukan suatu hak tanggungan terhadap tanahnya yang di Semarang misalnya. Itu berarti apakah sesuai dengan domisili rumahnya si pemilik atau bagaimana? Salah ibu terdengar nggak ya? Ada yang bisa membantu menjawab temannya? Ini siang-siang ya pada sudah lemes ya.
baru juga belajar ya. Ada yang mau menjawab? Jadi begini ya, yang namanya PPAT ya, itu mempunyai wilayah tersendiri. Jadi ada batas-batas wilayahnya. Tidak sepenuhnya bisa dilakukan tugasnya. Misalnya untuk daerah wilayah Kendal ya untuk tanah wilayah Kendal seperti itu ya. Harus PPAT yang berada di sekitar tanah tersebut berada ya. Jadi tidak bisa ya kalau misalkan pun dilakukan di Jakarta, tetapi untuk pembuatan PHT atau SKHT ya tentang hak tanggungan ya yang ada membanding itu harus mengikutkan PPAT yang ada di dalam suatu wilayah tersebut seperti itu ya, karena ada batasan-batasan wilayah tertentu untuk suatu pekerjaannya gitu ya. Beda dengan pengacara ya, pengacara advokat luas contohnya ya, boleh keluar juga boleh ya. Tapi kalau PPAT ada batas tempat wilayah tertentu ya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lanjutkan ya. Nah, ini konsekuensi hukum. Jadi konsekuensi hukum ini ya, ini apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama, objek hak tanggungan itu akan dijual berdasarkan pasal 6 UU HT atau yang kedua titel eksekutorial ya yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum. Jadi menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya. Tuh ya. Jadi dalam suatu hal hak tanggungan ya, hak tanggungan itu merupakan suatu hak yang bersifat aksesorir ya. Jadi tidak dapat ya dibagi ya, tetapi mengikut pada objek seperti itu ya. Itu juga ketika kita melihat sebagai suatu kasus yang kemarin kita pelajari ya dalam tanah yang dimiliki bersama, yaitu merupakan suatu tanah kepemilikan bersama. Apa contohnya? Kalau bangunan yang tanahnya bisa bersama apa? Tuh lupa, satu rumah susun ya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya aja ya. Saya akan mengulasnya kembali. Ini sesuai dengan materi yang ada ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, Ibu tunggu. Kalau sudah jelas, nanti kita lanjut lagi ya. Di pertemuan berikutnya, mungkin pertemuan berikutnya Ibu akan membahas mengenai lanjutan dari pada tadi ya, tentang syarat PHT ya, lalu SKMHT ya. Jadi proses serta persyaratan yang dijalankannya ya sampai dengan timbulnya SHT ya, sertifikat hak tanggungan ya, itu ya yang dikeluarkan oleh BPN ya. Ya, dari Ibu pembelajaran di siang hari ini mungkin cukup sekian ya. Di kelas kita itu 81 ya, yang hadir 57 ya sudah ya. Ibu sangat senang ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.